sobat belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, di hari yang berbahagia ini, di waktu yang menyenangkan ini, kembali lagi di Live Classes Matematika. Hal ini tentang apa? Sudut antara dua vektor, yang mana materi tersebut ada di bab vektor matematika peminatan kelas 10. Oke, langsung saja ya. Apa sih hal yang berkaitan dengan vektor, apalagi sudut dua vektor ini? Yes, kakak ingin kita merefleksi kehidupan kita yang berkaitan nanti dengan sudut dua vektor. Bagaimana kak kaitannya dengan kehidupan kita? Yes, kita hidup mendiami bumi tentunya. Iya enggak? Bumi lambat laun mengalami penurunan akibat dari ulah kita sendiri sebagai manusia. Iya, mengalami global warming atau krisis air, krisis listrik, krisis lahan, krisis iklim dan sebagainya. Yes. Nah, tapi dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, kita dapat meminimalisir krisis-krisis dari bumi itu sendiri yang akibat ulah kita sendiri. Nah, dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, kita dapat memprediksi, bahkan dapat menciptakan dan menemukan energi-energi alternatif lainnya. Nah, untuk menyelamatkan bumi kita buat generasi-generasi yang akan datang, untuk anak cucu kita tentunya. Ya, kita bisa menggunakan kekuatan dari vektor ini untuk menemukan atau membuat energi terbaru nih. Dimana selama ini kita menggunakan energi listrik yang sumber dayanya itu berdasarkan dari fosil. Kenapa fosil, Kak? Yes, dari minyak bumi. Nah, fosil ini atau sumber daya yang tidak dapat diperbarui ini bukan tidak dapat diperbarui, tapi proses rentannya itu lama. Sebuah pohon, sebuah bangkai, sebuah makhluk hidup untuk menjadi fosil itu memakan waktu yang rentannya ribuan atau lebih tahunnya. Nah, apalagi sampai bisa diproduksi menjadi tenaga atau sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk energi listrik. Nah, dengan panel surya ini kita bisa membuat alternatif lain dari energi listrik tersebut. Nah, pembuatan panel surya ini tidak sembarangan loh penempatan dari si panel ini. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah vektor. Yes, karena kita akan belajar tentang vektor. Vektor atau arah datangnya sinar matahari yang harus kita perhitungkan. Lalu ada azimuth angle atau sudut azimut. Titik dari azimuth angle ini apa sih? Atau sudut azimut ini pengertiannya apa sih? Ialah sudut horizontal dari barat ke timur atau acuannya adalah arah utara. Yes, sudut yang tercipta dari bentuk si panel ini dan juga arah utaranya, yang mana sebenarnya hubungannya antara horizontal dari barat ke timur. Lalu ada tilt angle. Yes, sudut tilt ini adalah sudut kemiringan yang naik turunnya si panel ini, yang menentukan naik turunnya si panel ini. Kalau misalkan sudutnya itu 0 derajat, tilt angle-nya 0 derajat, itu bisa nggak menangkap sinar matahari ketika posisi akan terbenam atau posisi ketika akan terbit. Nah, bagaimana kita tahu matahari kan terbit dari timur. Oke, dia akan lintasannya akan seperti ini, dan setiap sudut matahari itu berdasarkan waktunya tentunya akan berubah. Nah, arah panel suryanya ini juga akan mengikuti arah datangnya sinar matahari untuk menangkap bekas sinar yang berupa vektor itu. Nice, bukan, kita belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keberlangsungan hidup kita bersama. Mungkin gambarannya akan seperti ini ya, di mana panel surya.
Namun sayang sekali di Indonesia ini regulasi dalam penggunaan panel surya ini tidak dapat sembarangan loh, masih harus ada regulasi atau aturan-aturan yang ditaati. Misalnya penggunaan panel surya tidak bisa digunakan secara massal, apalagi dikomersilkan karena haruslah melalui BUMN. Tapi semoga kita berharapnya kalau misalkan generasi-generasi anak bangsa ini dapat DIY menciptakan panel surya yang mampu menghasilkan daya listrik yang bisa dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat banyak, mungkin regulasinya juga akan berubah. So, makin penasaran hubungan sudut antara dua vektor dan bagaimana mencarinya? Stay tune sobat belajar semua, karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Yo, what's up sobat belajar semua? Sebagaimana tadi kakak bilang bahwa hari ini kita akan belajar tentang sudut dua vektor. Oke, misalkan vektor B dan vektor A. Bagaimana sudut vektor B terhadap vektor A? Oke, yang mana kita ketahui sudutnya yang tercipta adalah ini. Misalkan sudut itu adalah theta deh, atau alfa deh. Oke. Apabila vektor A dinyatakan dalam vektor posisi satuan, IJK akan seperti ini. Dan vektor B juga dalam vektor posisi IJK, maka untuk mencari sudut dua vektor A terhadap B atau B terhadap A, kita harus dulu mencari perkalian skalanya. Di mana vektor A dot B akan sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Sehingga untuk mencari sudut antara dua vektor kita menggunakan cos. Nilai cos yang mana? Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Yang tentunya akan menjadi cos theta sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B per vektor A dot vektor B. Nah, diingat-ingat nih betapa simpelnya mencari besar sudut antara dua vektor. Oke. Diingat-ingat. Kak, ada nggak Kak pembuktiannya? Oke, nanti kita akan pembuktiannya ketika kita akan mempelajari perkalian skala dua vektor. Dari mana rumusan ini didapat? Oke, lanjut deh. Tadi kita sudah dapat pembendaharaan rumusan dari sudut dua vektor. Nah, kita belajar dari soal biar lebih nancap nih. Di sini tentukan besar sudut AOB jika O merupakan titik pangkal A dan B. Oke, maka jika kita gambarkan, misalkan O di sini merupakan titik pangkal dari A dan B. Oke, di sini O, maka vektor yang akan terjadi adalah vektor OA dan vektor OB. Mencari besar sudut AOB. Anggap aja ini theta ya. Nah, maka kita harus cari dulu vektor OA atau vektor AO. Vektor OA misalkan adalah vektor A, biar lebih gampang. Dan vektor OB adalah vektor B. Sehingga vektor A didapat adalah titik A dikurang titik B. 2 dikurang karena O merupakan titik pangkal, berarti dia 0, 0, 0. Berarti vektor A akan menjadi 2 min 1 min 3. Selanjutnya vektor B pun sama ya. Vektor B akan menjadi 1, 3, 2. Kenapa? Karena titik O merupakan titik pangkal, berarti 0, 0, 0.
Sehingga kita bisa menggunakan rumusan dari cos theta sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B per vektor A dot vektor B. Nah, kita cari dulu deh masing-masing untuk panjang vektor A-nya sendiri. Panjang vektor A akan didapat sama dengan angka 2 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 2. Berarti akan didapat 4 ditambah 1 ditambah 9. Berarti angka 14. Sedangkan untuk panjang vektor B akan didapat angka 1 pangkat 2. 1 ditambah 3 pangkat 2. 9 ditambah 2 pangkat 2. 4. 1 tambah 9 tambah 4. 14. Panjang vektor A dan panjang vektor B kita sudah dapatkan. Tinggal kita input angka 14 dikali angka 14. Selanjutnya, vektor A dot vektor B-nya berapa? Vektor A dot vektor B-nya. Saya akan cari di sini ya. Vektor A dot vektor B akan sama dengan 2 dikali 1 ditambah negatif 1 kali 3 ditambah negatif 3 kali 2. Negatif 3 kali 2. Oke, berarti 2 dikurang negatif 1. Negatif 3 dikurang 6 akan mendapat hasil negatif berapa nih? 9 negatif 7. Oke, berarti di sini adalah negatif 7. Apakah rumusnya terbalik ya untuk panjang vektor A? Ini terbalik ya, sobat belajar. Kakak perbaiki ya. Ini rumusnya terbalik. Ini bukan seperti ini, ada typo. Cos theta adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Oke, inilah rumus yang benarnya. Cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Maka kakak perbaiki di sini. Di sini ini salah. Karena kakak tadi ingatnya yang sebelumnya. Maka kakak perbaiki. Ini akan menjadi vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Maka ini pun salah terinput. Oke. Dia akan menjadi min 7 per AK 14 dikali AK 14. Sama dengan negatif 7 per 14. Sama dengan negatif 1 per 2. Nah, cos theta sama dengan negatif 1 per 2. Cos berapa sama dengan negatif 1 per 2? Berarti dia akan ada di kuadran 2 atau kuadran 3. Yes, maka dia theta sama dengan cos berapa sama dengan negatif tengah pada kuadran 2. Kira-kira sobat belajar. Dia setara dengan cos 60. Berarti kalau pada kuadran 2 dia akan bernilai 120 derajat. Atau theta sama dengan dia akan ada di kuadran 3 pada 240 derajat. Maka mana yang digunakan? Karena ini berbentuk lancip atau tumpul nantinya. Kita bisa menggunakan 120 derajat atau 240 derajat refleksinya. Bagaimana sobat belajar? Mudah kan? Kakak minta maaf sekali ya untuk penggunaan rumus tadi menampilkannya salah. Seharusnya cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B.
Oke, langsung deh. Next. Jika vektor A sama dengan 3i plus K dan vektor B 4i plus 3K. Sedangkan sudut vektor A terhadap B sama dengan 1/3pi. Tentukan nilai vektor A dot vektor B. Seharusnya di sini tidak usah menggunakan rumusnya. Karena yang ditanya adalah tentukan vektor A dot vektor B. Sehingga langsung saja vektor A dot vektor B sama dengan 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 3 akan sama dengan 12 tambah 12 sama dengan 24. Inilah vektor A dikali vektor A dot vektor B. Mudah kan? Yes. Lanjut. Tentukan besar sudut di antara vektor A tambah B dan vektor A dikurang vektor B. Oke, vektor A tambah B. Di mana vektor A-nya min 1, 1, 2. B, 1 min 1, 1. Maka vektor A tambah vektor B sama dengan, oke, min 1 tambah 1, 0. 1 ditambah min 1, 0. 2 tambah 1, 3. Oke. Lalu untuk vektor A dikurang vektor B sama dengan min 1 dikurang 1 didapat min 2. 1 dikurang negatif 1 didapat 2. 2 dikurang 1 dapat 1. Kita sudah dapat nih vektor A tambah B, vektor A min vektor B. Kalau sudutnya bagaimana? Besar sudut ini dan ini. Maka misalkan saja deh, ini misalkan sama dengan U. Sedangkan ini sama dengan V. Maka besar sudut U dan V, misalkan sudut U dan V-nya itu adalah theta, cos theta sama dengan U dot V per panjang U dikali panjang V. Oke, untuk U dot V-nya, U dot V, di mana U ada A plus B, V ada A minus B. Berarti U dot V 0 kali min 2, 0. Ditambah 0 kali 2, 0. Ditambah 3 kali 1, 3. Berarti di sini adalah 3. Sedangkan untuk panjang vektor V sama dengan min 2 pangkat 2, 4. Ditambah 2 pangkat 2, 4. Tambah 1 pangkat 2, 1. Berarti angka 9, 3. Selanjutnya, vektor U panjangnya sama dengan akar 0 pangkat 2, 0. Ditambah 0 pangkat 2, 0. Ditambah 3 pangkat 2, 9. Berarti sama dengan 3. Kita input masing-masing. Cos theta sama dengan U. U-nya berapa? U dot V-nya 3 kan? Panjang vektor U 3 dikali dengan panjang vektor V 3. Sehingga cos theta sama dengan 1/3. Selanjutnya, bagaimana mencari besar sudut theta? Sobat belajar bisa menggunakan tabel ataupun kalkulator dengan arcus dari cos 1/3. Oke. Kalkulator saintifik seperti ini. Nah, sobat belajar bisa memilih dengan arcusnya, arcus dari cos theta. Cos theta dari 1/3 berarti 0,33. 70,73 derajat. Inilah besar sudut yang tercipta, sobat belajar semua. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih ada soal berikutnya di sini.
Diketahui vektor A sama dengan 6, vektor B sama dengan 4, dan vektor A tambah B sama dengan 2 akar 7. Tentukan besar sudut A dot B-nya. Bagaimana caranya? Ini mudah sekali sobat belajar. Mudah sekalinya seperti apa? Panjang vektor A tambah B pangkat 2 sama dengan panjang vektor A pangkat 2 ditambah panjang vektor B pangkat 2 min 2 vektor A dikali vektor B cos theta. Oke, seperti inilah penggunaan rumusnya untuk mencari panjang A tambah B. Dari mana A tambah B? Misalkan ini adalah vektor A, ini adalah vektor B, dan ini adalah A tambah B. Maka kita bisa mencari A tambah B dengan aturan cos. Ya enggak? Aturan cos. Panjang vektor A tambah B 2 akar 7. 2 akar 7 pangkat 2 sama dengan panjang vektor A 6. 6 pangkat 2 ditambah panjang vektor B-nya 4. 4 pangkat 2 min 2 kali 6 kali 4 cos theta. Berarti 2 akar 7 pangkat 2. 4 dikali 7, 28. Sama dengan 6 pangkat 2, 36. Ditambah 16 dikurang dengan 48 cos theta. Perhatikan 36 tambah 16 berapa sih? 36 tambah 16 itu 52. Berarti 28 min 52 sama dengan negatif 48 cos theta. Yang mana 28 dikurang 52 berapa sobat belajar? Negatif 14. Negatif 14 min 48 cos theta. Oke, dapat dong cos theta. Cos theta sama dengan 1/2. Sudah dapat nilai cos theta 1/2. Kita mencari vektor A dot vektor B. Tadi vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nanti sama dengan panjang vektor A-nya adalah 6. Dikali panjang vektor B-nya adalah 4. Dikali cos theta-nya berapa? Cos theta-nya 1/2. 1/2. Akan sama dengan, berarti kan boleh dong? Boleh, sama dengan 12. Yes, finally we get it. Vektor A dot vektor B sama dengan 12. Oke, mudah bukan sobat belajar? Mudah dong, yes. Oke, kakak review lagi ya soal-soal yang disediakan. Berawal dari rumusan yang ada di mana vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Sehingga didapat cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ini rumusannya. Yang ini typo, human error. Mohon maaf sekali. Sehingga untuk soal pertama, menentukan sudut AOB jika O merupakan titik pangkal untuk A2 min 1 min 3 dan B1 3 2. Seperti ini gambarannya di mana titik A, titik B. Vektor OA saya wakilkan dengan vektor A sehingga vektor A-nya 2 min 1 min 3. Vektor OB saya wakilkan dengan vektor B sehingga 1 3 2. Sobat belajar bisa mencari sudut AOB yang saya wakilkan dengan theta dengan rumusan yang tadi. Cos theta sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B.
Sehingga kakak mencari satu per satu. Vektor A dot vektor B. Berarti 2 dikali 1 ditambah negatif 1 kali 3 ditambah negatif 3 kali 2. Didapat hasilnya negatif 7. Lalu untuk panjang vektor A. Ingat mencari panjang vektor. Kuadratkan semua. Dijumlahkan lalu diakar kuadratkan. Berarti akar 2 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 2. Didapat hasilnya akar 14. Begitupun juga dengan vektor B. 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Akar 14. Kita input deh ke rumusan yang ada. Menjadi negatif 7 per akar 14 dikali akar 14. Didapat negatif 1 per 2. Yang mana cos theta sama dengan negatif 1 per 2. Berarti dia berada di kuadran 2 ataupun 3. Ya nggak sobat belajar? Pada kuadran 2, cos berapa yang nilainya negatif 1 per 2? Ialah 120 derajat. Sedangkan pada kuadran 3, dia bernilai 240 derajat. Nah, soal berikutnya tadi kakak review lagi. Di sini agak menjebak walaupun diketahui sudut A terhadap B-nya. Tapi kan vektor A dan vektor B-nya, vektor posisinya sudah diketahui IJK-nya. Oke, IK-nya sudah diketahui sama-sama I dan K. I dan K. Oke, sehingga untuk vektor A dot vektor B yang mudah sekali. 3 kali 4 ditambah 4 kali 3. Nggak usah mencari yang lainnya. Ini jebakan mungkin. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, seperti ini kakak cari dulu vektor A tambah vektor B. Yang kakak anggap atau kakak misalkan sebagai U. Sedangkan vektor A dikurang vektor B, kakak anggap sebagai V. Maka untuk mencari besaran sudutnya, yaudah cos theta sama dengan U dot V per panjang U dikali panjang V. Bagaimana sobat belajar semua? Makin nancep dong pembahasan atau materi dari sudut antara dua vektornya. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah keyakinan dan kemampuan matematika sobat belajar semua. Sehingga sobat belajar semua mampu berprestasi untuk menggapai cita-cita dan juga cintanya. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!